Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, di kesempatan ini, saya mengajak kita bersama-sama menanggapi seorang mu'alaf perempuan, yang mana perempuan ini memberikan alasannya kenapa dia berpindah keyakinan, dan yang kita tanggapi adalah alasannya ini, karena bagi saya alasannya ini cukup tidak masuk akal. Nah, sebelum kita memberikan tanggapan kita, terlebih dahulu kita melihat videonya. Karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Bible itu banyak kontradiksi. Aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, Ngaku. awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, gak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku gak bisa gitu, Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, gak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Kan gak mungkin salah kan, gak mungkin pelimpan, gak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan oleh seorang mualaf di video tadi. Ya, dia mengaku bahwa dia mantan Kristen dan alasannya mualaf ini cukup tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa dia mualaf karena pendetanya sewaktu dia masih Kristen menyuruh beliau mempelajari kitab agama sebelah. Karena menurut pendeta ini, ya kitab agama sebelah ini lebih sempurna daripada Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, bagi saya alasan ini cukup tidak masuk akal. Kenapa? Harusnya ketika pendeta ini mengetahui bahwa Alkitab tidak lebih sempurna daripada kitab agama sebelah, maka yang lebih dulu mualaf adalah pendetanya. Lalu, apakah benar pendeta ini tidak mengetahui kebenaran Alkitab, tidak mengetahui bahwa Alkitab adalah kitab yang sempurna? Sampai-sampai dia mengatakan kepada mualaf ini bahwa kitab yang sempurna ini adalah bukan Alkitab, tetapi kitab agama sebelah. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal bahwa alasan perempuan ini mualaf memang cukup tidak masuk akal. Ya, saudara, tidak mungkin seorang pendeta diangkat atau ditabiskan menjadi pendeta jikalau pendeta ini tidak mengakui keabsahan daripada Alkitab. Ya, dia tidak mungkin diangkat menjadi pendeta kalau dia tidak mengakui bahwa Alkitab adalah sempurna. Seorang pendeta tidak mungkin ditabiskan menjadi seorang pendeta kalau dia tidak lebih dulu mempelajari tentang kesempurnaan Alkitab. Dan setiap hamba Tuhan, apalagi dia sudah berstatus pendeta, pasti mengerti kalau Alkitab adalah sempurna, saudara dalam Tuhan. Ya, pasti mengerti kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Dan dari kesaksian beliau di video tadi, bagi saya itu tidak masuk akal. Ya, saya tidak katakan kesaksian beliau tidak benar, tidak, saudara Tuhan. Tetapi tidak masuk akal. Masa ada pendeta menyuruh jamaahnya mempelajari kitab agama lain karena menurut pendetanya ini kitab agama lain ini lebih sempurna daripada Alkitab. Tidak mungkin, saudaraku dalam Tuhan. Ya, setiap pendeta pasti mewajibkan jamaahnya mempelajari Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan menjadikan Alkitab sebagai dasar hidup mereka. Ya, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak tahu dengan saudara. Apakah saudara percaya dengan kesaksian seorang mualaf di video tadi atau tidak? Apakah saudara yakin dengan kesaksiannya itu bahwa ada pendeta yang menyuruh jamaahnya mempelajari kitab agama lain? Ya, saudara dalam Tuhan,
sejak saya kecil sampai umur sekarang ini, ya, tidak pernah saya temukan seorang pendeta menyuruh jamaahnya itu mempelajari kitab di luar Alkitab. Ya, tidak, saudara dalam Tuhan. Hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, pasti menyuruh jamaahnya mempelajari Alkitab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Bahkan hamba Tuhan atau pendeta wajib menyuruh jamaatnya menghidupi isi daripada Alkitab dalam hidup mereka, menjadikan Alkitab sebagai dasar hidup mereka untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi kesaksian daripada mu'alaf tadi bagi saya kesaksian yang cukup tidak masuk akal. Saya tidak tahu dengan saudara, apakah saudara pernah mendengar atau menemukan seorang pendeta menyuruh jamaahnya ya mempelajari kitab orang lain karena menurut pendetanya kitab orang lain ini lebih sempurna daripada Alkitab. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, harusnya ya kalau para mu'alaf ini berpindah keyakinan, memilih mengikuti keyakinan agama lain, bagi saya itu sah-sah saja, silahkan saja. Karena di Indonesia ini terkhusus, kita bebas memilih agama yang kita yakini sebagai agama yang benar. Tapi jangan setelah berpindah keyakinan ya, menyampaikan kesaksian yang aneh-aneh. Mengatakan bahwa karena pendeta kalian waktu kalian masih di Kristen menyuruh kalian mempelajari kitab orang lain, jangan setelah kalian mu'alaf lalu kalian mengatakan bahwa Alkitab tidak sempurna. Jangan setelah kalian mu'alaf lalu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, itu bukan ranah kalian, gitu loh. Itu ranahnya Kristen membahas hal itu. Setelah kalian mu'alaf, harusnya kalian mempelajari kitab baru kalian, mempelajari agama baru kalian, dan hidup sesuai dengan ajaran agama baru kalian. Tanpa harus usik dengan Alkitab, tanpa harus usik dengan agama Kristen, gitu loh. Ya, sehingga kedamaian dan kerukunan di antara kita tetap terjalin. Kalau kalian bersikap seperti mu'alaf di video tadi, setelah berpindah keyakinan, lalu mengatakan Alkitab tidak sempurna, mengatakan ini dan itu terhadap Kristen, ini kan membuat jarak kita semakin jauh, membuat kita semakin tidak rukun, membuat kita semakin tidak damai. Karena kenapa? Ketika kalian membangun satu narasi tentang Kristen dan narasi kalian kami anggap tidak benar, maka ya kami wajib meluruskan hal itu. Ya. Dan pastinya membuat kita kurang nyaman satu dengan yang lain. Apa salahnya ketika kalian berpindah keyakinan, kalian fokus dengan agama baru kalian tanpa harus membicarakan Kristen, tanpa harus membicarakan Alkitab. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati saudaraku dalam Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi ya, soal berpindah keyakinan bagi saya itu tidak menjadi persoalan. Itu haknya kita. Hanya saya dan saudara. Kita bebas memilih agama yang kita percaya sebagai agama yang benar. Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan setelah berpindah keyakinan, kalian membahas agama lama kalian. Kalian menyibukkan diri membahas kitab kalian di agama lama kalian, yang sekarang kalian tidak percaya sebagai firman Tuhan. Bagi saya itu tidak baik. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.